Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Melana, NIM 2041050300093. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3 angkatan 2020. Di sini saya juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tujuan saya dalam pembuatan video ini, yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 1. Di sini saya akan mereview drama Korea yang berjudul Good Manager atau Shift Kim. Nah, pasti pada bingung semua nih, kok jurusan akuntansi malah lihat drakor, kok nggak ngitung uang? Nah, di sini sedikit penjelasan ya. Jurusan akuntansi itu tidak hanya menghitung uang saja ya. Nah, terlebihnya bisa tentang perusahaan atau seorang manajer ataupun seorang auditor. Nah, pada penjelasan kali ini drama Korea yang akan saya review itu menjelaskan tentang seorang manajer dan seorang auditor. Untuk selengkapnya mari simak video berikut ini. Shift Kim sendiri adalah sebuah drama Korea yang memungkinkan kita melihat sisi gelap praktik akuntansi atau bisa juga disebut sebagai penipuan akuntansi. Kenapa disebut sebagai penipuan akuntansi? Karena dalam film Good Manager atau Shift Kim tersebut menjelaskan beberapa kecurangan terhadap seorang manajer kepada sebuah perusahaan. Nah, drama ini memperlihatkan sebagian kecil bagaimana kapitalismenya sebuah perusahaan besar seperti Tiki Group. Drama ini diperankan oleh Kim Sung Young, yaitu sebagai kepala Kim, seorang akuntan yang berbakat, yang semula bekerja di perusahaan biasa, selanjutnya dia bekerja di Tiki Group yang menjabat sebagai kepala operasional. Yang kedua yaitu ada Park Hyung Do sebagai CEO perusahaan di Tiki Group. Yang ketiga ada Yeon Ha Kyung, yaitu sebagai karyawan divisi operasional di perusahaan Tiki Group. Yang keempat ada Siu-yol, yaitu sebagai direktur keuangan di perusahaan Tiki Group. Yang kelima yaitu ada Hang Gi-un, adalah seorang internal atau jaksa yang masuk di Tiki Group sebagai pegawai magang, dan ada juga pegawai divisi operasional dan pegawai lainnya. Masuk ke dalam penjelasan yang pertama. Nah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengendalian internal pada perusahaan Tiki Group, yang mana pengendalian internal dalam perusahaan Tiki Group ini memiliki 5 bagian. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, yang mana di sini menjelaskan visi dan misi Tiki Group yang bisa dilihat dalam slide berikut ini. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Jika dilihat dari prinsip-prinsipnya, dalam perusahaan Tiki Group ini tidak memiliki penilaian risiko yang benar, karena dalam film tersebut sudah terjadi banyak perubahan atau fraud, bisa disebut dengan kecurangan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Pada SOP perusahaan Tiki Group tidak menjalankan SOP yang benar, karena semua dilaksanakan atas wewenang dari pimpinan dengan tujuan pribadi, bukan untuk sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Tidak adanya komunikasi yang baik karena terjadi komunikasi antar departemen tidak berjalan dengan baik ketika direktur CEO ini tidak bisa hadir dalam sebuah rapat karena beliau sakit, tetapi hal ini tidak disampaikan secara komprehensif kepada para karyawan yang sedang melakukan rapat tersebut, sehingga menimbulkan kemarahan pada kepala divisi dan berimbas menurunnya kepercayaan kepada sang direktur tersebut. Yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Monitoring pada perusahaan Tiki Group ini terlihat pada periode audit dari 15 Maret sampai 22 Maret.
Dalam pengendalian lingkungan ini, gaya operasional perusahaan Tiki Group atau struktur organisasi yang dijalankan oleh Tiki Group ini memiliki kelemahan terhadap integritas yang terjadi di antara divisi, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Untuk kebijakan personalianya, Tiki Group ini masih berdasarkan gaya lama perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan kedua. Gambaran audit di perusahaan Tiki Group. Kepala Kim pernah bertanya kepada Kwang Yung, apa sih itu audit? Maka dijelaskanlah oleh seorang yang memeriksa laporan keuangan dalam perusahaan itu untuk mengetahui apakah perusahaan itu layak atau tidak untuk seorang investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, seorang akuntan ini adalah auditor yang mana profesional eksternal yang tidak memiliki hubungan apapun dengan klien. Jadi tugas mereka adalah memeriksa dan menilai status keuangan klien. Itulah seorang audit. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang wewenang auditor internal pada episode ke-16, mengatakan bahwa posisi baru Sif Kim sebagai auditor internal itu sangat bagus. Seorang auditor internal itu memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada auditor eksternal. Karena auditor internal itu yang mengetahui terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan tersebut dan bisa memberikan saran dan pendapat kepada perusahaan tersebut. Sedangkan auditor eksternal itu hanya memeriksa laporan yang telah diperiksa oleh auditor internal. Dan juga auditor eksternal itu tidak memberikan saran, melainkan hanya memberikan opini, layak atau tidaknya laporan tersebut. Kim ini mengatakan di episode 16 bahwa auditor dan orang-orang perusahaan itu tidak boleh bertemu. Tapi ada Kim di mana mereka makan malam bersama manajer audit secara terang-terangan. Dia pun bekerja sama dengan divisi akuntansi untuk memoles laporan tersebut. Menurut saya, ini langsung melanggar kemerdekaan dari auditor itu sendiri, baik kemandirian dalam penampilan maupun penampilan dalam pikiran. Nah, kemandirian dalam penampilan ini artinya, misalnya apa yang dilihat pihak ketiga jika kita memiliki hubungan yang lebih dari hubungan auditor dan klien. Pihak ketiga ini dapat berpikir bahwa kita tidak independen dalam menjalankan pekerjaan. Kita sedangkan independen dalam pikiran adalah ketika kita mendukung klien dan memiliki rencana atau pemikiran untuk membuat laporan audit yang sebagus mungkin untuk membantu menutupi penipuan klien. Jika seorang auditor ketahuan melanggar, maka seorang auditor itu akan dikenakan sanksi dan tidak diperbolehkan mengambil audit yang baru. Pihak yang menghukum seorang auditor yaitu Layanan Pengawasan Keuangan dan Dinas Pajak Nasional. Tiki Group itu merupakan perusahaan yang besar yang memiliki cabang atau anak perusahaan. Meskipun tim audit terdiri dari 6 orang, tidak mungkin menyelesaikan perusahaan besar dalam waktu 8 hari untuk perusahaan sekelas Tiki Group ini, kecuali mereka itu bekerja 24 jam selama 8 hari berturut-turut. Nah, penjelasan yang ketiga yaitu mengenai kecurangan atau fraud perusahaan di Tiki Group. Ada berbagai kecurangan yang terjadi seperti korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan Tiki Group, sehingga dapat menyebabkan banyak karyawan mendapatkan PHK dan terjadi beberapa kali penunggakan gaji kepada karyawan. Nah, di samping itu, para petinggi perusahaan dengan tidak segannya dapat membunuh seorang karyawan yang mengetahui rahasia dan spek terjang korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan tersebut. Ada beberapa kecurangan atau kejahatan yang terjadi secara rinci dari kecurangan perusahaan. Kecurangan pada laporan audit, pada kecurangan CEO, dan pegawai lainnya.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga review ini bermanfaat untuk para penonton. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.